Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi dalam kuliah fisiologi hewan. Kali ini kita akan membahas efektor yang ada di dalam sistem tubuh hewan. Beberapa minggu yang lalu kalian telah membahas tentang neuron, tentang reseptor, dan kali ini kita akan membahas efektor. Ibu harapkan kalian masih ingat bahwa neuron, reseptor, dan efektor adalah 3 komponen pembangun homeostasis. Apa sebetulnya efektor? Efektor adalah organ atau jaringan penghasil tanggapan biologis. Jadi setelah suatu stimulus atau rangsang diterima oleh reseptor, kemudian diteruskan ke pusat saraf untuk diterjemahkan, kemudian tanggapan apa yang harus dilakukan oleh tubuh itu dikerjakan oleh efektor setelah sebelumnya stimulusnya disampaikan melalui neuron motorik. Efektor terdiri dari 2 jenis, yaitu ada kelenjar, seperti bisa kalian lihat pada gambar di samping ini. Kelenjar itu ada endokrin, ada eksokrin. Kemudian yang berikutnya adalah otot. Kelenjar atau gland dari bahasa Inggrisnya adalah organ tubuh yang mensintesis suatu zat untuk disekresikan ke dalam aliran darah. Itu yang disebut dengan kelenjar endokrin. Atau ke ruang-ruang di dalam tubuh maupun permukaan luar tubuh. Itu yang disebut dengan kelenjar eksokrin. Bisa saudara amati bahwa kelenjar endokrin itu tidak memiliki saluran keluar. Ya, pada gambar yang di sebelah kiri atau pada gambar yang di sebelah kiri tampak bahwa kelenjar endokrin atau endocrine gland itu dia diselubungi oleh pembuluh-pembuluh darah, sehingga produknya langsung dieksositosiskan melalui pembuluh darah. Sementara pada gambar yang sebelah kanan untuk kelenjar eksokrin tampak memiliki saluran keluar untuk proses sekresinya. Jadi sekret yang dihasilkan disalurkan keluar. Keluarnya kemana? Ke ruang-ruang di dalam tubuh, ruang-ruang interstisial, maupun ruang-ruang di permukaan tubuh. Jadi bisa keluar dari tubuh. Berikutnya kita akan mempelajari tentang klasifikasi kelenjar eksokrin. Kelenjar eksokrin, seperti sudah saudara ketahui ketika belajar histologi, terdiri dari merocrine gland, holocrine gland, dan apocrine gland. Kalau kita amati dari strukturnya, ketiganya tentunya sudah sangat berbeda. Demikian juga dengan fungsinya atau cara bekerjanya. Untuk kelenjar merocrine, dia mensekresikan sekretnya dengan cara eksositosis. Kemudian untuk kelenjar holocrine, dia mensekresikan sekretnya dengan cara merusak sebagian dari selnya, membran selnya, kemudian sekretnya dikeluarkan. Demikian juga dengan apokrin. Untuk apokrin ini, dia akan mentunaskan membran selnya masuk ke dalam saluran, kemudian membran sel tersebut akan rusak sehingga sekretnya dikeluarkan. Contoh untuk kelenjar merokrin adalah kelenjar-kelenjar yang menghasilkan enzim. Kemudian contoh untuk kelenjar holokrin, misalnya kelenjar sebaceus, dan untuk contoh kelenjar apokrin, yaitu glandula mame ketika mensekresikan air susu ibu. Ya. Kita akan membahas salah satu contoh fisiologi dari salah satu kelenjar eksokrin, yaitu kelenjar saliva. Perhatikan gambar yang ada di sebelah kanan ini. Gambar di sebelah kanan ini menggambarkan bagaimana saliva itu disekresikan. Ya. Kita tentu tahu ada beberapa stimulus yang merangsang produksi saliva. Ada juga yang menghambat produksi saliva. Beberapa stimulus yang merangsang produksi saliva antara lain ada bau dari makanan misalnya, kemudian rasa tertentu, kemudian tekanan itu ketika seseorang mengunyah, lidahnya bergerak-gerak,
kemudian makanan itu menekan ruang-ruang di dalam rongga mulut, kemudian atau pada kondisi ketika seseorang mengalami mual. Itu adalah rangsang positif untuk salivary nucleus di medula untuk mengeluarkan saliva. Namun demikian ada juga rangsang yang sifatnya menghambat, misalnya ketika merasa lelah, ketika tidur, ketika takut, atau ketika mengalami dehidrasi. Stimulus itu diterima oleh salivary nucleus di medula, kemudian diteruskan informasi itu ke parasimpatetik, central nervous nomor 7 dan 9. Kemudian stimulus tersebut dilanjutkan ke asetilkolin. Asetilkolin adalah neurotransmitter yang dihasilkan di akhiran-akhiran neuron. Jadi asetilkolin ini dihasilkan antara lain di akhiran dari neuron parasimpatetik nomor 7 dan nomor 9. Kemudian asetilkolin akan ditransmisikan ke salivary gland atau ke kelenjar saliva dan dia akan mengaktifasi vasoaktif intestin polipeptida. Sementara dari sisi saraf simpatetik, terutama simpatetik pada medula spinalis ke-1 dan ke-2, ini T1 itu torak 1 dan T3 itu torak 3, atau segmen medula spinalis yang ke-1 dan ke-3. Kemudian informasi itu akan dibawa ke superior cervical ganglion dan akan menstimulasi pengeluaran norepinefrin. Norepinefrin adalah salah satu neurotransmitter yang akan ditransmisikan ke salivary gland dan dia akan merangsang siklo-AMP. Siklo-AMP akan mengubah protein kinase dan fosforilase yang menyebabkan terjadinya kontraksi pada filamen-filamen di glandula saliva. Akibat kontraksi tersebut terjadilah sekresi. Bersamaan dengan sekresi saliva terjadi juga vasodilatasi dan myoepithelium kontraksi. Ya, demikian kira-kira bagaimana sekresi saliva itu terjadi. Ya, kemudian setelah kita membahas beberapa contoh dari kelenjar, terutama kelenjar eksokrin, maka kita akan beranjak membahas tentang otot sebagai efektor. Bagaimana dengan kelenjar endokrin? Kelenjar endokrin akan kita bahas minggu depan pada sesi yang berbeda. Pada waktu belajar tentang histologi atau struktur jaringan hewan, saudara sudah belajar tentang berbagai macam jenis otot. Kita tahu ada otot lurik, ada otot polos, dan ada otot jantung. Ya, semoga saudara masih ingat gambarnya seperti yang tercantum pada yang sebelah kiri ini. Jadi dari skeletal muscle, smooth muscle, dan cardiac muscle. Ya. Kita akan membahas terlebih dahulu tentang skeletal muscle atau kita sebut dengan otot rangka. Otot ini menempel pada tulang, tepatnya pada bagian periosteum. Kita perhatikan gambar di sebelah kiri. Gambar ini menunjukkan struktur mikroanatomi serabut otot atau yang kita sebut dengan myofibril. Anda perhatikan ada sarkolema, ada sarkoplasma, ada myofibril dengan sarkomernya yang terdiri dari aktin dan myosin. Ya. Kemudian ada retikulum sarkoplasma dengan T-tubulus dan 2 sisterne yang kemudian membentuk struktur yang disebut dengan triad. Sarkolema itu apa? Sarkolema adalah membran plasma serabut otot. Mengandung banyak ion kalsium, magnesium, fosfat, dan enzim-enzim.
Juga terdapat mitokondria dalam jumlah besar sebagai penghasil ATP. Kemudian kita lihat apa itu tubulus T. Tubulus T sebenarnya dibentuk dari lekukan sarkolema, tepatnya lekukan ke dalam dari sarkolema. Fungsinya apa? Berfungsi untuk penjalaran impuls. Kemudian miofibril. Miofibril adalah serabut otot dengan unit fungsionalnya sarkomer yang tersusun dari filamen aktin dan miosin. Sarkomer terdiri dari segmen di antara dua garis Z berturut-turut meliputi zona A yang luas bergaris gelap dan zona B yang lebih sempit dan zona H. Ya, kemudian bagian sel otot yang lain adalah retikulum sarkoplasma. Ya, retikulum sarkoplasma adalah bagian dari sistem tubulus T, membentuk jaringan kanal-kanal dan kantong yang bersambungan, berfungsi sebagai pompa ion Ca yang akan memompa ion Ca di sarkoplasma untuk disimpan di dalam kantong. Jadi, ion-ion Ca itu akan disimpan di dalam retikulum sarkoplasma. Pada saat sel akan berkontraksi, maka ion Ca tersebut akan dipompa keluar dari sarkoplasma, dibawa kemana? Ke dalam sarkoplasma atau sitoplasma dari sel otot. Kemudian ketika sel-selnya akan mengalami relaksasi, maka ion Ca tersebut akan dimasukkan kembali ke dalam retikulum sarkoplasma. Ya, gambar berikut menunjukkan gambaran otot lurik kalau diamati dengan menggunakan mikroskop elektron. Ya, gambaran. Kemudian kita lihat bagian fungsional dari miofibril serabut otot lurik adalah filamen aktin dan miosin. Filamen aktin tersusun dari tropomiosin dan kompleks troponin. Kompleks troponin sendiri, Anda perhatikan ada sisi I, sisi C, dan sisi T. Ya. Sisi I adalah bagian yang menutupi sisi aktif dari molekul aktin. Sisi T adalah bagian yang berikatan dengan tropomiosin. Sedangkan sisi C adalah bagian troponin yang nanti akan berikatan dengan ion Ca2+. Kemudian perhatikan filamen miosin. Filamen miosin strukturnya lebih tebal daripada filamen aktin. Dia memiliki struktur seperti kepala, kemudian seperti leher, dan seperti ekor. Fungsinya adalah dalam proses kontraksi otot bersama-sama dengan aktin. Ya. Baik, gambar berikut ini menunjukkan pertemuan antara saraf dengan otot, atau yang dikenal dengan neuromuscular junction. Anda perhatikan, ini adalah neuron motorik. Seperti kita tahu, neuron motorik adalah neuron paling akhir sebelum bertemu dengan efektor. Ya. Pertemuan antara neuron motorik dengan efektor, dalam hal ini otot, disebut dengan neuromuscular junction. Kenapa disebut dengan neuromuscular junction? Karena di antara neuron dan muskuler itu terdapat celah. Sehingga mereka tidak menempel tetapi terdapat celah. Sempit, maka disebut dengan junction. Gambaran di sebelah kiri adalah gambaran dari mikroskop elektron, sedangkan yang di sebelah kanan ini adalah gambaran skematisnya. Gambar ini akan kita perbesar secara skematis seperti yang terlihat di layar saudara. Dalam kondisi istirahat atau tidak mendapatkan stimulus, sel otot memiliki potensial membran istirahat sebesar minus 90 mV.
Kemudian jika nanti terjadi potensial aksi, maka potensial aksi itu hanya berlangsung antara 2 sampai dengan 4 milidetik yang akan dihantarkan di sepanjang serat otot dengan kecepatan kira-kira 5 milidetik. Kemudian ketika sudah mendapatkan stimulus dan terjadi depolarisasi, kemudian muncul potensial aksi, akan muncul periode refraktor. Refraktor absolut terjadi 1 sampai 3 milidetik. Apa itu periode refraktor? Periode refraktor adalah periode istirahat, ya, ketika dia tidak bisa mendapatkan rangsang. Kemudian setelah terjadinya periode refraktor, maka otot akan kembali ke kondisi polar. Ya, kembali ke gambar skematis ini, perhatikan gambar motor neuron atau neuron motorik. Ya, neuron motorik membentuk junction dengan serabut otot. Ketika pada neuron motorik muncul potensial aksi, kemudian potensial aksi itu akan menyebabkan terbukanya kanal-kanal ion Ca, dan Ca akan masuk ke area motor neuron, maka Ca tersebut akan mendorong vesikel yang berisi neurotransmitter untuk bereksositosis. Neurotransmitternya dalam hal ini adalah asetilkolin. Asetilkolin akan tereksositosis menuju ke membran sel otot untuk bergabung dengan reseptornya. Ya, kemudian setelah terbentuk kompleks asetilkolin dengan reseptornya di membran otot, maka seperti biasa akan muncul arus lokal, kemudian muncul depolarisasi, lalu muncul potensial aksi. Munculnya potensial aksi itu merangsang kanal-kanal ion Ca untuk terbuka, sehingga ion Ca dari luar masuk ke dalam sarkoplasma, dan juga ion-ion Ca dari tempat penyimpanannya di retikulum sarkoplasma akan disekresikan. Sehingga kondisi di sarkoplasma itu kaya dengan ion-ion Ca. Ion Ca itu akan dibawa kemana? Ion Ca12 yang terdapat di dalam sarkoplasma akan digunakan dalam proses kontraksi otot. Untuk lebih memahami bagaimana proses kontraksi otot itu terjadi, perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar berikut ini, tampak adanya filamen aktin dengan filamen miosin. Filamen miosin telah mendapatkan energi dari ATP yang sudah dihidrolisis menjadi ADP dan P. Akibatnya, kondisi miosin berada dalam high energy configuration. Kondisi high energy configuration tersebut menyebabkan kepala miosin tegak dan siap berikatan dengan filamen aktin. Pada saat yang bersamaan, filamen aktin mengikat ion Ca2+. Ikatan antara filamen aktin dengan ion Ca2+ menyebabkan bergesernya tropomiosin. Bergesernya tropomiosin akan membuka sisi aktif dari filamen aktin. Terbukanya sisi aktif dari filamen aktin akan menyebabkan miosin bisa mengikat filamen aktin atau terjadi kondisi cross bridge. Berikutnya yang terjadi adalah miosin akan melepaskan ADP dan P, sehingga terjadi pembengkokan pada leher miosin. Pembengkokan pada leher miosin ini akan menyebabkan tertariknya filamen aktin ke arah dalam atau terjadi sliding filamen. Sliding filamen menandai otot sedang dalam kondisi kontraksi. Kemudian ATP akan datang menuju ke kepala miosin. Kepala miosin dalam kondisi low energy configuration karena tadi sudah melepaskan ADP dan P. Datangnya ATP menyebabkan terlepasnya ikatan antara miosin dan aktin, atau otot kembali dalam kondisi relaksasi. Miosin yang sudah berikatan dengan ATP
akan mengalami hidrolisis sehingga ATP menjadi ADP dan P. Akibatnya, miosin kembali pada kondisi high energy configuration dan dia siap berikatan kembali dengan filamen aktin. Demikianlah proses kontraksi otot yang secara skematis akan digambarkan pada slide berikutnya. Kalau digambarkan dalam bentuk diagram, apa yang sudah saya jelaskan tadi bisa saudara lihat pada diagram berikut ini. Yang pertama adalah ketika kepala miosin mengikat ATP, maka sisi yang akan berikatan dengan aktin saat itu masih inaktif. Kemudian terjadi hidrolisis ATP menjadi ADP dan P, sisi yang akan berikatan dengan aktin menjadi aktif. Nah, pada saat yang bersamaan, pada aktin terjadi pergeseran tropomiosin. Kenapa tropomiosin bergeser? Karena datangnya ion Ca, sehingga sisi aktif aktin akan membuka. Akibatnya, sisi aktif miosin yang sudah aktif akan bergabung dengan sisi aktif dari aktin membentuk cross bridge. Kepala miosin akan melepaskan ADP plus P, menyebabkan layer miosinnya akan bengkok atau terjadi sliding filamen. Bengkoknya tadi sudah Ibu jelaskan sekitar 45 derajat. Kemudian setelah terjadi sliding filamen atau otot dalam kondisi kontraksi, akan datang ATP. Ya, seperti Anda tahu tadi, kepala miosin sudah melepaskan ADP plus P. Sehingga pada waktu itu kondisi miosin adalah kondisi low energy. Nah, low energy akan disuplai dengan datangnya ATP. Kemudian ATP ase akan mereaktivasi sisi aktif miosin menjadi tidak aktif lagi, sehingga dia akan lepas dari sisi aktin. Sementara ion Ca akan dipompa kembali ke retikurum sarkoplasma, sehingga tropomiosin juga bergerak menutupi kembali sisi aktin. Akibatnya, filamen aktin dan miosin akan terpisah atau otot mengalami relaksasi. Ya, itu tadi yang terjadi pada otot skelet atau otot rangka. Kemudian kita tahu otot tidak hanya satu, tapi ada otot yang lain, ada otot polos, ada otot jantung. Jadi otot polos, saudara sudah tahu ya sifatnya, dia bekerjanya involunteer, tidak cepat lelah, dan banyak terdapat pada organ dalam hewan. Ini adalah salah satu contoh gambaran secara mikroskopik, khususnya hasil gambaran dari mikroskop elektron pada struktur yang menampilkan struktur otot polos seperti ini. Kemudian ada juga otot yang lain yaitu otot jantung. Ya, sama dengan otot polos, dia involunteer dan tidak cepat lelah. Namun secara struktural agak lebih mirip dengan otot rerangka. Artinya dia mempunyai garis-garis seram lintang, kemudian dia memiliki nukleus, banyak nukleus, dan seterusnya. Meskipun ada bagian yang khas yaitu adanya diskus interkalaris ya, yang tidak dijumpai pada otot rangka maupun otot polos. Untuk memahami bagaimana otot jantung maupun otot polos bekerja, saudara bisa mendiskusikannya dengan kelompok saudara. Pertanyaannya tidak hanya itu, ada beberapa pertanyaan yang harus saudara diskusikan seperti yang tercantum pada slide berikut ini. Jawaban seperti biasa dikumpulkan via Elena. Semua anggota kelompok mengumpulkan jawaban yang telah didiskusikan. Sekian, terima kasih, selamat belajar, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.